Halo guys, selamat pagi. Semoga hari kalian menyenangkan, happy selalu. Gimana bisa happy teman-teman? Estimasi asetku aja nol. Inilah apa pentingnya cut loss ini teman-teman. Seandainya aja kemarin nggak cut loss, saya pasti akan habis. Nggak habis sih, tapi ya kurang banyak. Gitu loh teman-teman. Jadi kemarin aku ngapak beranikan untuk masuk ke ACT karena ACT ini adalah salah satu koin yang pernah ngebawa aku di puncak kejayaan pada waktu itu 2020 ya, sebelum Mei. Jadi malam takbiran tuh nilai asetku uh, naik ya, ngujang ke atas. Itu ada di koin ACT, dan di koin ACT juga nilai asetku menurun drastis. Gitu ya teman-teman. Itu pengalaman main di koin kecil gitu teman-teman. Nah sekarang berapa ACT? 78. Kemarin ku jual tuh di harga, kalian bisa tahu sendiri, di harga 102. Ini udah ku beranikan untuk menjual ya teman-teman, 102. Coba bayangkan teman-teman yang pada waktu itu sekitar 57 ya, 57 juta masuk, dan 1 rupiah dari harga ACT ini turun atau naik, itu bertambahan atau pengurangannya sekitar 400 ribu 1 rupiahnya. Coba kalian bayangkan, dari 100 ya, waktu itu aku masuk di harga berapa ya, lupa, 100 sekitar 119an nggak salah gitu ya teman-teman. 117 ya, ingat kali aku 117, dan ku jual di 102 aja dah banyak kali pengurangan nilai aset ya, ku sell pada waktu itu. Apalagi kalau coba kalian bayangkan di 78 nih DR aku jual ACT ini, apa nggak pusing kali aku kan. Nah seperti itu teman-teman, ini adalah nilai penting dari cut loss ya. Boleh cut loss gitu kan ketika memang kendali pasar itu tidak memungkinkan. Itu teman-teman. Jadi cut loss seperti ini teman-teman. Jadi ketika kalian membeli koin yang memang potensial ya, potensial untuk ber apa ya, jadi banyak koin gitu ya. Jadi untuk berkompetisi itu koin tadi memiliki value, memiliki nilai duel gitu teman-teman ya. Ya kata lain gitulah kalau menurutku ya. Jadi cut loss itu penting. Ketika nih contoh ya, aku kasih contoh ya, aku yang lebih simple gitu ya. Nah seperti ini teman-teman, ACT contoh, semisal ya, nih semisal. Jadi ketika nih contoh ya kan, nah gini aja lah, aku kasih contoh. Jadi kalian cut loss di sini, ibarat kata di candle ini ya, di sini ibarat kata 100, kalian masuk open di 270 ya kan, turunnya itu sampai dengan contoh, aku kasih contoh ya, 100 ini high-nya 325 ya kan, high-nya 325, dan turun kalian beranikan sell di 100, contoh ya, contoh di harga 200 lah, contoh 200, kalian cut loss dan kalian bisa ambil posisi lagi di sini, contoh di ini ya, paling paling rendah ya, aku kasih contoh. Nah kalian bisa ambil di 95, dan waktu ini 300 lagi kalian jual. Nah itu ada suatu keuntungan cut loss ketika kalian cut loss dia posisi agak tinggi dan masih harga masih di bawah untuk ke posisi yang lebih bawah lagi ya kan, kalian masuk, dan ini adalah suatu keuntungan di koin yang potensial. Nah ketika harga naik kalian bisa jual kembali. Nah itu adalah salah satu keuntungan dari cut loss. Nah tapi gimana bang kalau misalnya kayak gini gitu kan, sebenarnya gimana ya, ACT ini menurutku koin yang baik, koin baik itu koin
salah satu koin teknologi ya, yang bergerak di teknologi pengembangan teknologi gitu teman-teman ya. Tapi apa yang melatar belakangi ACT ini terus turun, bahkan hampir berapa bulan nih, dari September, Oktober, November, Desember, hampir 3 bulan tidak ada kenaikan sama sekali. Nah, ini adalah salah satu pengaruh dari maintenance gitu teman-teman. Nah, ini udah berapa bulan? Hampir 3 bulan. Ini maintenance ACT. Jadi kalau tidak segera diperbaiki, maka apa yang terjadi? Ya itu tadi, harganya bisa makin turun gitu ya teman. Bahkan kalau misalnya terindikasi, ya kan, seperti kemarin VD atau VDX. Nah, ini akan terlempar nih, koin satu ini akan terlempar dari market atau exchange Indonesia atau Indodex gitu ya. Nah, akan kemana larinya? Nah, ini adalah salah satu kasus nanti yang buruk gitu teman-teman ya. Buruk. Dan apabila koin tadi ya telah dikeluarkan, nah gimana koin tadi bisa diperjualbelikan kembali gitu kan? Padahal ya inilah salah satu guna exchange, itu adalah sebagai tempat penukaran atau tempat bertemunya para pembeli dan penjual gitu teman-teman. Tapi kalau udah dikeluarkan dari exchange gimana? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Bisa dipahami mungkin gitu. Ketika udah dikeluarkan nggak bisa masuk lagi di exchange lain. Nah, apa yang terjadi? Development akan kabur gitu teman-teman. Apalagi koin-koin yang kita investkan, koin-koin yang potensial gitu ya teman-teman. Gitu. Mungkin aku ngomong kayak gini adalah yang bilang bacot gitu ya. Tapi ini adalah masukan buat teman-teman para pemula atau ya kalau aku dibilang expert nah itulah ya enggak, tapi ini adalah salah satu masukan gitu ya teman-teman ya. Gitu, terus dukung channel ini gitu ya teman-teman, adalah semoga nanti akan bermanfaat buat yang lainnya. Jadi gimana ya teman-teman, kita juga tradingin juga salah satunya yakni cari cuan gitu teman ya. Itu adalah itu adalah plan first plan ya, planning awal gitu ya. Nanti yang keduanya itu mau apa, mau investasi, ibarat kata kalian beli harga segini, nanti harga tinggi kalian jual, itu nanti adalah planning selanjutnya teman-teman gitu. Tapi gimana kalau misalnya planning awal aja kalian hancur gitu teman-teman, udah musnah. Nah, seperti itu ya, bukan nakut-nakuti, karena jujur modal awal udah aku ambil semua ya, ku pindah lagi ke investasi yang lain karena ya gimana ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada salah satu trik cuan nanti ku kasih lagi pokoknya gitu ya. Jadi udah ada nih pemikiranku nih untuk pembagian trik tadi, tapi masih belum paten gitu kan. Nanti takutnya aku bagikan kalian mengalami kerugian gitu kan. Oke, cukup sekian lah ya, mungkin udah panjang lebar aku bicara ini. Oke, semoga bermanfaat buat kalian gitu ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.